Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran kita hari ini masih tentang infak, yang mana kita akan mengetahui ketentuan serta tata cara berinfak. Nah, sebelum masuk pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Baiklah, kita memasuki tentang ketentuan berinfak. Ketiga, Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada para sahabatnya agar menginfakkan hartanya untuk kepentingan perang Tabuk. Umar bin Khattab radhiyallahu anha menginfakkan sebagian hartanya, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha menginfakkan semua harta yang dimilikinya untuk kepentingan perang Tabuk. Apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam menginfakkan hartanya bukan karena unsur paksaan, tetapi karena tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pastinya dulu ketentuan berinfak ini kita tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, ini agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pandangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa dalam mengeluarkan infak tidak ada unsur paksaan dan perlu memperhatikan hal berikut agar ketika kita berinfak amal kita menjadi termasuk amal yang ikhlas dan amal yang benar dan baik. Yang pertama, mengeluarkan infak sesuai dengan kemampuan, jangan dipaksakan. Misalkan kita mempunyai uang 10.000, maka infakkan setidaknya paling banyak 50% lah, atau sekitar 20%. Jangan sampai keseluruhan yang kita punya, jangan. Karena itu sudah melakukan hal kesalahan. Kenapa? Apabila kita infakkan keseluruhannya, ujung-ujungnya dapat menyusahkan diri kita sendiri. Malah kita yang memerlukan infak jadinya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian hindari sifat berlebih-lebihan. Maksud sifat berlebih-lebihan ini minta umum makan, minta lihat agar dipandang menjadi orang baik, jangan sampai. Tetapi kita jangan menilai seseorang yang misalkan zaman sekarang nih ada yang berinfak atau bersedekah kemudian diupload di sosial media. Kita jangan menuduh orang itu tersebut ria atau perbuatan buruk. Kita sangka baik saja, mungkin mereka sedang mensyiarkan hal-hal kebaikan atau mengajak kebaikan untuk bersedekah atau berinfak kepada sesama. Kemudian 3, memperhatikan agar hak-hak yang lebih penting tidak terabaikan. Jadi kita ingin berinfak, maka perhatikan uang tersebut dulu apakah ada kepentingan atau tidak. Keperluan kita itu apakah sudah terpenuhi, yang memang sudah yang paling penting. Nah, apabila sudah terpenuhi, maka barulah kita berinfak atau bersedekah agar kepentingan-kepentingan tersebut tidak terabaikan. Karena infak atau sedekah ini adalah hal yang sunnah saja. Jadi utamakan dulu yang memang hal-hal yang penting untuk diri kita atau untuk orang sekitar. Atau yang lebih utama lagi, tujuan kita berinfak tuh kemana. Nah, jadi misalkan memang orang sangat membutuhkan, nah maka berinfaklah. Tapi misalkan orang tersebut tidak terlalu memerlukan, maka lebih baik cari yang lebih memerlukan lagi. Kemudian lagi nomor 4, menunaikan hal utama terlebih dahulu seperti menafkahi keluarganya. Nah, misalkan nih misalkan kita sudah berkeluarga atau kita menjadi tulang punggung atau kita memang sudah ada penghasilan sendiri, maka yang lebih utama itu berinfak atau bersedekah kepada saudara terdekat atau keluarga terdekat. Nah, itu karena termasuk dari anjuran Rasulullah SAW agar kita bersedekah atau berinfak kepada orang yang lebih dekat daripada kita. Jadi tidak ada ketentuan khusus yang menyatakan berapa besarnya infak yang harus dikeluarkan oleh seseorang, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksa dan membebani hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi apabila ingin berinfak itu sesuai kadar kemampuan kita. Firman Allah Taala sebagai berikut, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala saja tidak memaksakan sesuatu itu sesuai
kemampuan kita. Jadi Allah Ta'ala itu menyesuaikan kemampuan kita, maka Allah Ta'ala tersebut memberikan sesuatu itu sesuai kemampuan kita. Dari firman ini dapat kita teladani bahwasanya apabila kita melakukan sesuatu itu, apalagi hal ibadah, kerjakan sesuai kemampuan kita, jangan memaksakan diri, bahkan dapat memudaratkan diri, jangan sampai. Tata cara berinfak. Pelaksanaan infak dapat dilakukan dengan cara memberikan infak secara langsung kepada orang yang menerima infak, baik secara langsung atau secara sembunyi-sembunyi. Baik secara sembunyi atau rahasia maupun secara terang-terangan, dan dilakukan dengan ikhlas. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 271. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya tubudus shadaqati fa ni'amma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikan dan memberikan kepada orang fakir, maka itu lebih baik, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi tata cara berinfak ini terserah, tergantung niatnya masing-masing. Tapi yang penting niatnya ikhlas, entah mau terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Tetapi sangat dianjurkan kita itu bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi. Tangan kanan memberi, tangan kiri sembunyi. Nah, jangan sampai kita tangan kanan memberi, tangan kiri upload ke sosmed. Nah, jangan sampai. Pun bersedekah atau berinfak itu secara terang-terangan itu tidak apa-apa, tetapi kita lebih baik mengambil amal yang lebih baik lagi, yaitu dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi juga kita jangan sampai memvonis atau menuduh seseorang yang menampakkan sedekahnya atau infaknya kepada publik. Jangan sampai kita berburuk sangka bahwa dia itu ria atau tidak ikhlas atau ingin minta puji, jangan sampai. Ya, tadi kita tetap sangka baik. Mungkin mereka sebab mereka mempublikasikan sedekah atau infak mereka di sosmed atau media lainnya, mungkin karena syiar atau mengajak untuk orang lain untuk bersedekah atau berinfak. Ya, doakan saja, mudahan mereka ikhlas dalam beramal. Terutama kita semoga juga dalam beramal menjadi amal yang ikhlas. Berdasarkan ayat tersebut, berinfak dapat dilakukan baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Namun infak yang dilakukan secara sembunyi atau rahasia lebih baik daripada dilakukan secara terang-terangan. Nah, yang pastinya dulu karena ada tujuan tertentu. Maka dari itu perhatikan materi berikutnya, yakni tentang tujuan kita berinfak secara terang-terangan maupun rahasia. Yang pertama, menjaga kehormatan penerima infak. Nah, kenapa kita dianjurkan untuk sembunyi atau rahasia? Karena pemberian yang dilakukan secara terangan bisa jadi akan menyakiti perasaan atau mempermalukan si penerima infak. Hal ini membuat si penerima bukannya bahagia tetapi menjadi sedih. Kenapa? Karena mereka merasa dihinakan, karena mereka merasa dikucilkan dengan infak yang kita publikasikan ke sosial media maupun media lainnya. Dari itu, kalau bisa kita ketika berinfak atau bersedekah kepada seseorang tertentu, maka kita lebih baik kita rahasiakan agar kita dapat menjaga perasaan yang kita infaki. Kedua, menghindari sifat ria dalam beramal. Ria adalah melakukan sesuatu bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala atau ingin dipuji karena orang lain. Nah, yang mana tadi kita sudah perhatikan bahwasanya dulu zaman sahabat seperti Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka beramal atau berinfak berupa infak atau sedekah itu karena ridha Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mereka ingin dilihat sebagai orang kaya, bukan, tetapi karena memang Allah taala. Nah, sedangkan ini kenapa kita harus berinfak itu secara sembunyi-sembunyi agar kita terhindar dari sifat ria. Ria ini adalah sifat yang mana kita minta pandang agar atau minta puji kepada orang lain. Ibarat kita di sosial media itu minta like atau minta komentar. Ria hanya akan membuahkan kekecewaan dan kehancuran. Kenapa? Karena kita mengharap agar orang memuji kita, tetapi ketika kita beramal kemudian minta puji, ternyata orang lain tidak memuji. Nah, itu maka menimbulkan rasa kecewa atau kehancuran. Sifat ria dapat menghapus dan membatalkan amal saleh yang kita lakukan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala.
Nah, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ria itu dapat menghanguskan atau membatalkan amal kita, apalagi tadi amal infak atau sedekah tadi ketika kita meminta puji atau minta lihat kepada orang lain dapat menghilangkan pahalanya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau karena pamer atau karena puji-pujian manusia lain kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu licin itu lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari mereka kerjakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, sementara infak yang dilakukan secara terang-terangan bertujuan untuk memberikan semangat kepada orang yang ada di sekitar kita untuk ikut berinfak. Diharapkan dengan cara seperti itu, orang yang ada di sekitar kita akan terketuk pintu hatinya dan diberikan hidayah untuk mengeluarkan tangan mereka demi membantu sesama. Nah, jadi amal ibadah yang dilakukan dengan secara riya itu dapat menghapus pahala kita atau dapat membatalkan ibadah kita. Sebagaimana ada debu yang di atas batu, kemudian batu tersebut tersapu oleh hujan, maka di batu tersebut hilanglah batu. Nah, jadi perumpamaan ibadah tadi seperti debu, yang batu tadi itu diri kita. Nah, ketika debu tersebut tersapu oleh hujan, maka tinggal batulah. Maka apabila kita beramal itu karena ria atau karena minta pujian karena Allah, minta pujian dari manusia, maka amal ibadah atau pahala kita itu akan hilang. Sekedar perbuatannya saja yang ada, pahalanya kosong. Kemudian lagi tadi Bapak ingatkan, kita jangan sampai memvonis atau menuduh orang itu tidak ikhlas atau tidak atau ria ketika kita melihat mereka mempublikasikan sedekah mereka atau ibadah mereka, tetapi kita sangka baik saja, mungkin mereka menyiarkan atau memberi semangat agar orang lain bisa membantu seperti mereka. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita tentang infak, dari ketentuan infak maupun tata cara infak. Nanti kita lanjutkan lagi pada tentang membiasakan berinfak. Nah, sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah mengeluarkan infak tidak ada unsur paksaan dan sesuai dengan kemampuan. Yang mana berinfak ini tanpa ada paksaan, sesuai kemampuan apa yang kita miliki, apa yang kita mampu, itulah kita berikan. Karena Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan sesuatu itu atau cobaan itu sesuai dengan kemampuan hamba. Begitu juga pula kita ketika beramal atau beribadah sesuai kemampuan kita. Kemudian lagi beramal saleh itu atau berinfak, bersedekah dan lain-lainnya itu dianjurkan dengan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi agar kita terhindar dari sifat riya, terutama lagi ketika kita berinfak atau bersedekah, kita itu melakukan dengan secara rahasia itu agar kita dapat melindungi perasaan orang yang menerima infak kita. Semoga bermanfaat pelajaran kita hari ini dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.